mengajar Pancasila, mengajar kewarganegaraan. Jadi antum paling Pancasila. Tuh lihat merah putih. Ya, merah putih. Makanya kalau ada tuduhan teroris ke Pancasila nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya mengajar kewarganegaraan dan Pancasila. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, subhanallah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Teman-teman semuanya, apa kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, tetap semangat dalam kebaikan. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kata UFK kali ini bertemu dengan seorang tokoh anak muda, Masya Allah. Saya tuh kagum banget dengan dua bersaudara ini, Ustadz Fazlur Rahman dan abangnya, ya. Orang yang sangat-sangat giat berdakwah. Sebut saja orang yang di Makassar, orang ingatnya itu ya Ustadz Hanan Atakinya Makassar. Ya, nama lengkap beliau Ustadz Fazlur Rahman, dan sekarang beliau malah meninggalkan kota Makassar. Ya, beliau meninggalkan kota Makassar, beliau kemudian belajar ke Gontor, Masya Allah ya, nggak main-main, nggak kaleng-kaleng ya. Dari Gontor masuk Lipia. Ya, dan dari Lipia kemudian beliau akhirnya mengambil keputusan untuk keluar negeri, langsung ke pusat pembelajaran Quran di Sudan. Dan yang menarik, pulang dari sana beliau ingin membangun Indonesia. Nah, ini yang namanya penggerak perubahan nih. Ini nih orang-orang begini. Kita kenalkan, beliau adalah Ustadz Fazlur Rahman. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat, ini Masya Allah. Saya senang banget antum pulang dari sana ke sini. Bukan jadi pembimbing umroh, Alhamdulillah, bukan jadi sampah masyarakat, tapi pulang dari negeri Sudan, negerinya para ulama, negerinya Ahlul Quran, ke sini mendirikan markas hijrah. Nah, ini Ustaz. Sebelumnya bisa diceritakan Ustaz, awalnya kenapa ada markas hijrah? Ini anak-anak muda lagi senang hijrah nih. Iya, kenapa namanya markas hijrah? Yang pertama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya ingin ucapkan jazakumullah khair Ustaz Fatih Karim yang Masya Allah sudah berkenan hadir di tempat kami yang sederhana ini dan memberikan banyak ilmu pengalaman. Tentu kita yang junior ini harus banyak mengambil ilmu kepada yang senior, dan itu sudah sunnatullah yang harus kita lakukan. Alhamdulillah juga diberikan kesempatan untuk numpang di kontennya Ustaz Fatih Karim di suatu. Karena ini menarik untuk diangkat. Masya Allah, suatu kebahagiaan Ustaz. Terkait markas hijrah sendiri Ustaz, memang ada sejarahnya sebelum kita membentuk ini. Terutama kalau kita berbicara dari keluarga sendiri Ustaz, memang keluarga kami itu adalah keluarga yang notabene aktif di dunia pendidikan Ustaz. Ibu saya itu, ayah saya itu aktif di organisasi Muhammadiyah. Sejak kuliah di Makassar. Di Makassar Ustaz. Kemudian ibu saya juga itu alhamdulillah dia di Makassar buka sekolah PAUD Ustaz. TK. Alhamdulillah sampai sekarang TK-nya ada, namanya TK Mardati. Dari bimbingan-bimbingan mereka inilah yang masuk ke dalam jiwa kita sebagai anak-anaknya. Sampai saya dan abang saya alhamdulillah itu ketularan Ustaz istilahnya. Jadi kalau bahasanya banyak yang belum kenal abang antum. Iya, abang saya Ustaz Farozi Ansor. Tuh. Ya, dia Ustaz Fahru Rozi. Ya, kalau Makassar mungkin semuanya kenal. Kalau Makassar pasti kenal. Iya, Masya Allah. Dan saya juga banyak terinspirasi dari beliau khususnya Ustaz, karena memang beliau yang banyak memotivasi saya Ustaz ya, khususnya ketika tadi kan sempat antum sebut di Lipia, cuman itu di Lipia nggak selesai Ustaz ya, sebentar saya pindah langsung ke UIN. Masya Allah. Dari UIN langsung saya ke Sudan. Itu juga atas semangat dan motivasi beliau. Jadi memang markas ini terbentuk, kalau kita bahas itu panjang banget Ustaz. Terutama adalah motivasi dari keluarga yang memang selalu mendorong kita agar jangan hanya menjadi manusia biasa. Nah, tuh. Ibu saya tuh selalu bilang, kalau kamu dikasih 1 sama Allah, berikan 2 kepada orang yang lain. Kamu dikasih 3, berikan 4, 5. Jadi kita diajarkan oleh ibu kita, ayah kita itu totalitas dalam bekerja. Maka alhamdulillah anaknya semua disekolahkan. Betul-betul ya waktu itu kalau perjalanan sekolah itu sangat betul-betul membuat. Bahkan ibu saya menulis satu buku Ustaz, namanya Surat Cinta Bunda. Surat Cinta Bunda ini menjelaskan tentang bagaimana
perjuangan seorang ibu mengantarkan 2 anaknya ke pondok pesantren Gontor. Dan saya dan kakak saya kan itu cuman beda setahun, Ustaz. 2002 kakak saya jalan, 2003 saya jalan. Jadi sama-sama Gontor dan sama-sama Sudan. Sama-sama Sudan. Masya Allah. Cuman bedanya kalau abang saya itu Ustaz Razi, dia S1, S2, S3 Sudan. Masya Allah. Dia pakem dia di Sudan. Ustaz. Kalau saya warna-warninya banyak. Jadi berarti beliau ngelotok di Sudan. Ngelotok di Sudan, kenyang di sana. Jadi alhamdulillah. Nah, dari berangkat dari situlah perjuangan ibu kita dan lain-lain. Setelah kita pulang dari Sudan, alhamdulillah yang membawa kita juga bisa seperti ini adalah pengalaman kita, Ustaz. Saya alhamdulillah selama kuliah S1 di Jakarta itu aktif di berbagai lembaga, Ustaz, lembaga dakwah, pernah aktif di Darul Quran. Darul Quran, alhamdulillah. Lembaga Ustaz Yusuf Mansur, membantu beberapa kegiatan acara di sana. Alhamdulillah juga berkenalan dengan Ustadz Bakhtiar Nasir di Akiyal Islamic Center, Ustadz, membantu dakwah pemuda di sana, Ustadz. Iya, saya baru ingat kita pernah ketemu dulu Kigen ya. Di Kigen, Ustadz. Tahun berapa itu? Tahun 2014, Ustadz. Itu pulang dari Sudan udah? Itu belum, Ustadz. Saya masih di UIN. UIN. Belum. Itu lagi masa-masa waktu itu saya jadi ketua pendidikan dakwah di Kigen, Ustadz. Kigen. Waktu itu kita lagi buat acara menuju Kigen Big Festival, Ustadz. Dan kita buat satu konsep yang namanya Islam Ismi. Dan kita melihat siapa yang cocok Ustadz Fatih. Iya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah waktu itu luar biasa perjuangan dakwah itu yang mewarnai hidup saya, Ustaz. Karena alhamdulillah saya juga mengambil jurusan dakwah selaras dengan apa yang saya pelajari dan saya amalkan. Disitulah mulai, dan itu waktu itu saya memang waktu itu ya bisa dibilang kembali review ulang ilmu agama yang saya dapatkan di Gontor, Ustaz, dengan aktif di dunia dakwah. Akhirnya saya berangkatlah ke Sudan. Di Sudan saya baru menghafal Quran, Ustaz. Masya Allah. Di Sudan itu saya baru menghafal Quran di umur saya yang 25 tahun, Ustaz. 25 tahun. Dan itu bagi orang Sudan sudah aib, Ustaz. Malu. Karena saya menghafal Quran itu teman-teman saya anak-anak kecil. Allah. Umur paling tua itu Ustaz 17 tahun, 18 tahun. Kalau kita ikut dorong. Jadi 25 udah ketuaan. Udah ketuaan, Ustaz. 25 bagi mereka itu udah tingkat S2, S3. Bahkan menjadi seorang pengajar Quran, bukan lagi yang belajar. Nah, ini yang istilahnya semangat ini yang kita dapatkan di luar negeri, yang kayaknya kita harus bangun deh di Indonesia. Kita pulang nggak bisa kalau kita lulusan luar negeri, kualitas kita sama dengan dalam negeri. Untuk apa kita jauh-jauh ke luar negeri kalau kita jauh-jauh keluar, balik ya di sini juga banyak. Iya, di sini juga banyak. Kita balik pulang melakukan hal yang sama dengan orang yang lain, yang istilahnya tidak mendapatkan pengalaman di sana. Nah, dari pengalaman itulah kita muncul semangat. Dan alhamdulillah baru terwujud itu, Ustadz, setelah alhamdulillah saya dan Ustadz Rozi waktu itu ketemu di Makassar. Dan waktu itu juga Ustadz Rozi sudah menjadi dai milenial di Makassar, sudah menjadi dai-dainya artis hijrah, ngisi kemana-mana program hijrah dan lain sebagainya. Akhirnya kita berdiskusi singkat di mobil waktu itu, kayaknya kita harus bentuk yayasan deh. Kayaknya kita harus ada yayasan, kita harus ada kendaraan untuk bisa menampung umat ini. Akhirnya, ayo apa ya namanya ya? Karena beliau lagi aktif-aktif menyemangati orang hijrah. Hijrah, dan juga suka di kalangan artis dia suka ngisi di Hijrah Fest dan lain sebagainya. Kita nemu satu kata, hijrah nih kayaknya cocok. Tapi apa ya? Karena sekarang sudah banyak nama hijrah gitu. Ada Hijrah Fest, ada Berani Hijrah Baik, ada yang lain sebagainya. Kita pusing, kita ngambil perannya di mana ini. Akhirnya setelah berdialog panjang dengan Ustadz Rozi dan abang saya ini, kita buat Markas Hijrah Indonesia. Keluarlah itu tidak kita tidak betul-betul duga, Zat, ya. Tiba-tiba keluar saja. Oh, kita buat Markas Hijrah Indonesia. Kenapa? Kita bina anak-anak yang sudah hijrah. Kita kuatkan keilmuannya, kita bina di sini. Yang sudah hijrah ingin hafal Quran, ayo kita jadikan hafiz. Jadi teman-teman, kenapa itu markas? Itu ada alasannya, Ustaz. Ada alasannya, Ustaz. Bukan markas tuh kayak markas bom teroris, bukan. Markas itu bahasa Arab, teman-teman. Tarkis ya. Tarkis, murokkaz. Ya. Iya. Artinya apa, Ustaz? Memfokuskan. Intensif. Gitu. Karena ini memang banyak sekali digunakan kata-kata ini di Timur Tengah, Ustaz. Jadi tempat saya di sini istilah itu jadi negatif. Jadi negatif, Ustaz. Karena memang penggerbekan teroris di markas. Di markas. Jadinya orang, markas hijrah apa nih? Jadi padahal istilah gitu, markas itu bahasa Arab yang artinya intensif, pembinaan intensif. Betul sekali. Jadi disitulah kita ambil peranan. Kita harus berperan di sini. Kita lihat semangat gelombang hijrah ini luar biasa tahun 2000-an ini. Kita lihat semangat orang untuk ingin hafal Quran, untuk dekat dengan agama itu begitu besar sekali, Ustaz. Sedangkan kita melihat tidak banyak wadah. Kalau tempat untuk datang untuk mengetahui Islam itu mungkin banyak, Ustaz. Tapi untuk memperdalami, berarti nanti antum lebih ke arah
belajar Islam lebih dalam ya? Lebih dalam. Bukan kulit, bukan ring yang 45 ya, berarti bukan, lebih. Bukan hanya kulitnya, tapi lebih dalam. Oh gitu. Makanya kita juga menyebutkan keren, salah satu profil kita ini ibarat pesantren kota yang akan hadir di setiap kota-kota. Bagi mereka yang sibuk, sudah berhijrah, aktivitas padat dan tetap ingin belajar agama, kita bisa. Jadi orang tidak mesti harus ke pondok pesantren, ke tempat-tempat pembelajaran Quran untuk harus duduk 6 tahun, 7 tahun untuk bisa belajar agama. Dia juga bisa. Nanti gimana modelnya? Apakah di YouTube atau ada satu kampusnya atau gimana? Ya, insya Allah rencana memang kita bertahap. Niat kita memang ke depan juga sampai ingin membuat pendidikan secara formal, sekolah, SD, SMP, SMA sampai kampus. Tapi tahap awal ini ya seperti yang sudah dilakukan oleh para guru saya, senior saya itu membuka yayasan terlebih dahulu, Ustaz. Nah, yayasan inilah yang kita mulai perjuangan untuk mensiarkan dakwah. Wah, keren. Ini keren banget. Ini anak muda ya. Ini nggak boleh diam ya. Kita harus peduli. Itu nggak boleh merasa cukuplah soleh sendiri. Karena Rasulullah SAW nggak cukup sendiri kan. Beliau ngajak perubahan itu melalui para sahabat. Perubahan Madinah, perubahan dunia. Nah, ini logonya menarik nih. Iya, Zat. MHI. Iya. Itu H-nya, M-nya kayak bendera. Iya. I-nya kenapa pulpen? Iya. Ini ada filosofinya sendiri, Zat. Kalau kita lihat di sini kan tulisan MHI sebenarnya ini menjelaskan tentang gambaran apa sih yang kita ingin tuju. Sebenarnya kita ingin bagaimana seluruh masyarakat Indonesia itu bisa berhijrah bersama-sama, Ustaz. Karena dengan hijrah itu kita bisa mendapat ridho Allah, bisa mendapatkan kecintaan Allah. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak baik itu. Nah, dengan kalimat hijrah itu yang menjadi sebenarnya tatapan utama ketika kita melihat markas itu tulisan hijrah di tengah-tengah. Iya, makanya kita apit dengan tulisan markas dan tulisan Indonesia di bawah. Jadi sebenarnya yang peran fungsi di ini adalah hijrahnya itu, Ustaz. Seperti pulpen itu menandakan kita adalah markas yang memang fokus kepada pendidikan, Ustaz. Masya Allah. Pendidikan yang memang kita konsentrasi untuk dakwah ke seluruh pelosok Indonesia. Karena Ustaz, perubahan semua diawali dari ilmu. Ilmu, Ustaz. Ya kan? Itulah kenapa Islam itu sangat-sangat memuliakan ilmu, teman-teman ya. Dan beliau juga berilmu. Nah, Ustaz, waktu di Sudan ngambil apa? Saya ngambil jurusan dakwah juga, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi di S1 saya ngambil dakwah di UIN. Setelah selesai dakwah juga, alhamdulillah. Dan saat ini meskipun saya sebagai dai, saya juga dosen, Ustaz. Ngasih dosen nih? Dosen saya di Mercu Buana, Ustaz. Banyak yang bertanya-tanya, Ustaz, kok Ustaz dosen di Mercu Buana, nggak di UIN, di UMJ? Saya bilang, Allah mungkin mentakdirkan saya masuk Mercu Buana ini untuk mendakwahi mahasiswa di sana. Karena kita tahu kan Mercu Buana tidak seperti UIN yang memang label Islam. Mercu Buana adalah kampus umum yang dimana kalau kita mengajar, saya kan mengajar pendidikan agama Islam, Ustaz. Mengajar Pancasila, mengajar kewarganegaraan. Jadi antum paling Pancasila. Tuh lihat merah putih. Ya, merah putih. Makanya kalau ada tuduhan teroris ke markas kita nggak mungkin. Saya mengajar kewarganegaraan dan Pancasila. Masya Allah. Dan di situ saya bertanya kepada syekh saya di Sudan, Ustaz. Syekh, saya mendapatkan pekerjaan menjadi dosen di salah satu kampus yang memang bukan Islami, Syekh. Yang memang akhwat-akhwat di sana masuk kelas meskipun pelajaran agama Islam tidak wajib untuk berhijab dan lain-lain. Kata guru saya apa, Ustaz? Itu ladang dakwah. Ambil perananmu di situ. Hijrahkan.